Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Devika Firtatriana, NIM 18103210039 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis kelas A akan memaparkan materi mengenai ketahanan pangan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Apa itu ketahanan pangan? Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lalu, bagaimana ketahanan pangan di Indonesia? Menurut Lembaga Center for Strategies and International Studies, ketahanan pangan merupakan topik yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh banyak pihak sebagai konsekuensi dari dampak penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Penyebaran COVID-19 mengganggu sistem pangan Indonesia, di mana ketenagakerjaan di bidang pertanian diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 4,87%. Produksi pertanian domestik akan menyusut sebesar 6,2%, serta impor akan turun sebesar 17,11%, dengan harga yang diperkirakan akan naik sebesar 1,20% dalam jangka pendek ini. Hal ini dapat menyebabkan ketahanan pangan di Indonesia terancam, serta terjadinya inflasi besar. Lalu, bagaimana pemerintah sebaiknya mengantisipasi dampak COVID-19? Yang pertama, melakukan perubahan pola rantai pasok pangan. Dari perspektif produksi atau hulu, para petani dan produsen makanan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input yang juga harus menyesuaikan protokol berproduksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19, khususnya di wilayah yang sudah terkontaminasi. Mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian, di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar berbasis online. Sementara itu, dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya social distancing atau pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah, yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online. Kedua, meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Peran produsen, khususnya petani, dalam rantai pasok pangan sangat penting. Di tengah pandemi COVID-19, terjadi penyesuaian yang cenderung bersifat pasif. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri. Yang ketiga, melakukan ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah pandemi COVID-19. Ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi sangat penting. Pemerintah perlu lebih hati-hati dalam memastikan distribusi yang lancar ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah sendiri telah berusaha untuk menjamin ketersediaan, stabilitas, dan serapan bahan pangan pokok dengan cara memastikan stok bahan pangan tersedia hingga 3-4 bulan ke depan, serta memastikan kelancaran sistem logistik pangan nasional. Dan yang keempat, melakukan optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik. Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi virus ini, terutama dalam hal penanganan wabah dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya yang terkait dengan pangan. Masuknya komoditas pangan melalui jalur darat, laut, dan udara menjadi titik-titik yang perlu menjadi perhatian sebelum distribusi komoditas tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berikut merupakan 4 metode untuk mencapai ketahanan pangan menurut Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, pengembangan pertanian modern. Yang ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan.
Dan yang keempat, diversifikasi pangan lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.